Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Setelah hampir sebulan pencarian insentif seluruh korban longsor tambang bawah anak PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua akhirnya ditemukan. 7 pekerja yang sempat dinyatakan hilang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian berlangsung dalam 27 hari di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave dan akhirnya membuahkan hasil. Tim gabungan PT Freeport Indonesia, Kementerian ESDM, Polres Mimika, Basarnas, BPBD menjadi tim SAR gabungan mengevakuasi 7 korban insiden longsor material basah pada 8 September lalu. 6 korban diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke kota dan negara asalnya, sementara 1 korban dimakamkan di Papua. Pihak PT Freeport akan melanjutkan proses investigasi untuk mengetahui penyebab dari insiden ini. Tim penyelamat PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan Kementerian SDM, Polres Mimika, Basarnas, dan PPBD berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 rekan kerja kami dari insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Namun dengan rasa duka yang mendalam, saya sampaikan bahwa mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan penemuan ini, seluruh 7 rekan kerja kami yang terdampak insiden memilukan tersebut telah ditemukan dan proses penyelamatan telah selesai. Pemirsa, aksi unjuk rasa ribuan warga terkait masalah tambang timah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berlangsung ricuh. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Inilah kericuhan yang terjadi, pemirsa, di aksi unjuk rasa yang sebenarnya awalnya berlangsung kondusif, namun tiba-tiba terjadi kericuhan. Informasi yang didapatkan, petugas beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Massa pun akibatnya marah dan melakukan pengerusakan fasilitas umum di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang. Selain merusak pagar serta melempari gedung PT Timah dengan batu, massa juga membakar sejumlah rambu dan alat pengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Aksi unjuk rasa berbarengan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini dipicu sulitnya penambang rakyat menjual pasir timah hasil jerih payah mereka serta rendahnya harga jual. Sempat dilakukan dialog antara massa dan pihak PT Timah hingga akhirnya dicapai kesepakatan dan massa pun sepakat membubarkan diri. Berikutnya kita akan informasi cuaca buruk, pemirsa. Angin kencang disertai hujan badai melanda kota Solok, Sumatera Barat. Puluhan rumah warga rusak parah setelah angin menerbangkan atapnya. Atap itu, Mak? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah ya Allah. Angin kencang disertai hujan badai melanda kota Solok, Sumatera Barat pada Senin pagi. Akibat peristiwa ini puluhan rumah rusak parah terutama di bagian atap. Sejumlah baliho dan pohon pelindung tumbang ke jalan raya hingga menimpa kendaraan warga. Kawasan Sinapa Piliang dan Pasar Kota Solok merupakan daerah terparah terkena dampak angin kencang ini. Sejumlah petugas kepolisian bersama BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menghambat akses jalan raya. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Indonesia kembali memasuki musim hujan, jadi warga harus hati-hati, pemirsa. Hujan disertai angin kencang bisa tiba-tiba terjadi seperti di Bogor dan Bandung berikut ini. Hujan disertai angin kencang membuat panik warga menerjang kawasan Cibentang, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sejumlah pohon pisang di perkebunan tumbang. Angin juga membuat batang pohon di sepanjang jalan raya ikut tumbang hingga menimpa kendaraan yang sedang terparkir. Batang pohon yang patah dan tumbang akibat tidak kuat menahan terjangan angin yang sangat kencang. Selain itu, angin juga membuat genteng rumah warga berterbangan hingga membuat kerusakan. Angin kencang juga melanda kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kencangnya hembusan angin menyebabkan atap seng dan sampah-sampah plastik berterbangan.
Warga mengaku meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sempat membuat panik khawatir atap rumah ikut terbawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Jawa Barat, kali ini di Cirebon, pemirsa, warga dihebohkan dengan peristiwa meteor jatuh. Peneliti BRIN sepakat benda yang jatuh dari langit dan memunculkan suara dentuman kencang ini memang merupakan meteor. Warga Lemah Abang, Cirebon dikagetkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Tidak lama kemudian terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Hal ini membuat warga panik dan berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari sumber suara. Sementara itu, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa BRIN, Profesor Thomas Jamaludin, menyimpulkan cahaya dan dentuman yang terdengar di wilayah Cirebon, Jawa Barat merupakan meteor. Meteor cukup besar ini melintas memasuki wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Ya, sebuah fenomena yang mengagetkan ya pemirsa, dan ada yang mengagetkan juga ini insiden menegangkan terjadi saat seekor macan tutul masuk ke dalam sebuah hotel di kawasan Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mengevakuasi hewan liar tersebut, pemirsa. Ya, ini pemirsa, tentu situasinya langsung membuat panik warga ya. Karena mengejutkan sekali, seekor macan tutul tiba-tiba masuk ke sebuah hotel di Kota Bandung, pemirsa. Warga pun langsung panik. Ya, petugas gabungan dari Polsek Sukasari, dari Damkar dan Regu Penyelamatan Kota Bandung, pihak BKSDA langsung datang untuk berusaha mengamankan kucing besar itu. Tidak terlalu jelas dari depan ya, tapi sepertinya agak berbalik atau tertidur sepertinya macannya ya di dalam hotel ini. Waktunya sampai 3 jam bagi petugas gabungan untuk bisa menangkap dan mengevakuasi macan tutul dan mencegah hal buruk terjadi, pemirsa. Ini dia nih macannya, pemirsa. Di lingkar merah menghadap ke arah belakangnya begitu. Ya, macan tutul ini kemudian dibawa untuk diobservasi dan direhabilitasi ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikanangga, Sukabumi, Jawa Barat. Diduga macan tutul ini adalah hewan yang kabur dari Lembang Park and Zoo beberapa waktu lalu. Tapi hal ini akan dipastikan lebih lanjut lagi, pemirsa.